المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bapak-bapak, ibu-ibu, para biasa, insya Allah semua semoga dicatat dalam deretan ahli surga. Malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin, walaupun kondisi masjid sedang pembangunan tidak terganggu. Kali ini taklim kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 27, cerita kisah Qabil dan Habil. Ya. Ceritanya kurang lebih dari ayat 27 sampai 32. Ya. Ini satu rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. واتل عليهم, dan ceritakanlah hai Nabi Muhammad, ay iqra ya Muhammad, kata Allah, alaihim ay ala qaumika wa bani Israil, ceritakan olehmu hai Nabi Muhammad kepada kaummu dan juga kepada Bani Israel, naba'a bnai Adam, cerita tentang dua anak Nabi Adam. Para ulama, para ahli tafsir bersepakat bahwa namanya Qabil dan namanya Habil. Bil haqqi, ceritakanlah ya dengan sebenar-benarnya. Idz qarraba qurbanan, tatkala keduanya Qabil dan Habil mempersembahkan satu kurban kepada Allah, ay ma yutaqarrabu bihi ilallah ta'ala minadz dzabaih wa ghairiha. Ketika mereka kemudian sama-sama berkurban, fatuqabbila min ahadihima, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhari, tapi Allah tidak menerima kurban itu dari yang satunya lagi. Yang diterima nanti kita tahu namanya Habil, Qabil nggak diterima. Ya. Ukuran diterima korban itu bagaimana? Zaman dulu korban itu kalau diterima datang api dari atas, sud, kemudian dibakar dan habis. Kayak dimakan gitu. Oh berarti diterima Allah. Yang punya Habil disamber api, habis, berarti diterima. Walam yutaqabbal minal akhari, tapi yang punya Qabil tidak diterima.
artinya diem aja. Rupanya kesel. Faghadiba, kesel yang namanya si Qabil. Wa admaral hasada fi nafsihi, dan dia menyembunyikan rasa hasud di dalam hatinya. Ya, ila an hajja Adam, sampai kemudian Nabi Adam pas pergi haji. Pas Nabi Adam pergi haji, Habil dibunuh. Dia berkata, qala la aqtulannak, biarin saya bunuh ntar si Habil. Pas bapaknya nggak ada. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Habil berkata, ya, yang diterima memang biasanya orang yang takut kepada Allah. Nah, saudara-saudara, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Qabil, maaf kata Habil, dia jawab saudaranya yang mau membunuh dirinya, hai saudaraku Qabil, kalau kamu ingin membunuhku, saya tidak akan melakukan hal yang sama untuk membunuhmu. Artinya dia tidak ingin bahkan membela diri, kemudian dengan membela diri itu sampai bisa membunuh saudaranya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya diriku, kata Habil, akhafullaha, saya takut kepada Allah, rabbal alamin, zat yang menguasai alam semesta. Saudara-saudara, saya baca 2 ayat ini dulu ya. Saya sambung dulu 1 ayat lagi. Inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika. Sesungguhnya diriku, uridu berkehendak, an tabu abi ithmi wa ithmika. Ya, dia sampai mengingatkan jangan sampai saudaraku kalau kamu mau membunuh diriku, nanti dosaku dan dosamu ini akan menyebabkan dibawa sampai ya fatakuna min ashabin nar, kau akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi rupanya yang namanya Habil sudah ngingetin ketika saudaranya mau membunuh. Ya, jangan, kalau kamu membunuhku bahaya. Ini akan bisa menyebabkan dirimu akan menjadi penghuni neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan Allah adz-zalimin, kepada orang yang zalim. Saudara-saudara, fatawwa'at lahu nafsuhu. Saya baca dulu terjemahnya baru nanti saya tafsirkan. Fatawwa'at lahu nafsuhu, maka ternyata nafsunya Qabil sudah begitu kuat. Tawwa'at, mendorong dirinya. Udah kesel. Kenapa kesel? Entar ceritanya. Ini belum ini. Ada sababnya. Gitu. Kenapa kesel? Entar ada ceritanya. Faqatalahu, maka singkat cerita dibunuhlah saudara kandungnya namanya Habil. Fa asbaha minal khasirin. Akhirnya jadilah yang namanya Qabil yang membunuh saudaranya minal khasirin, termasuk orang yang menyesal. Saudara-saudara, kenapa kok ada cerita tentang ini? Nah, ada yang mengatakan sababul qissah, sebab adanya cerita ini itu annallaha ta'ala syara'a li Adam alaihi salam ayyuzawwija banata. Jadi ketika Nabi Adam punya anak, beranak pinak pada gede, nah kan belum ada manusia mau ngawinin anaknya sama siapa ini. Nah, emang belum ada orang lain, yang ada cuma anaknya sendiri. Kata Allah, Nabi Adam diperintahkan ayyuzawwija banatahu min banihi li daruratil hal. Maka diperbolehkan Nabi Adam mengawinkan anak kandungnya sendiri, laki-laki dengan perempuan,
saking keadaan darurat. Dan daruratnya kenapa? Enggak ada orang. Ya udah, terpaksa. Kalau bahasa sekarang incest, apa namanya? Incest. Lah, Nabi Adam itu unik. Fakana yuladu lahu fi kulli batnin dzakarun wa unsa. Nabi Adam itu setiap punya anak pasti kembar. Satu laki, satu perempuan. Tapi nggak pernah yang seperut dikawinin. Fayuzawwiju untha hadzal batna li dzakaril batnil akhar. Perempuan yang di sini pasti dikawinkan sama laki-laki yang di sana, dan sebaliknya laki-laki yang di sini dikawinkan sama perempuan yang beda kandungan, nggak boleh satu kandungan. Begitu Nabi Adam. Kebetulan wakanat ukhtu Habil damimah, yang sekandung sama Habil jelek. Wa ukhtu Qabil wadhi'ah, yang sekandung sama Qabil cakep. Berarti kan Qabil dapatnya yang jelek kan, apa namanya? Silang. Waduh. Gak mau dapatnya jelek. Fa arada ayastaksira biha ala akhihi, maka dia nggak mau dikawinin sama yang silang sono tapi jelek. Ya. Fa aba Adam dzalik. Nabi Adam nggak mau, nggak bisa. Lu kudu kawin silang sama sono. Kalau bahasa kita, karena kalau kamu kawin sama sekandungmu berarti kawin sama sekandung. Illa bitakribi kurban, kecuali kalian berdua menyerahkan kurban dan kemudian Allah menerima, baru boleh kamu kawin sama yang seperut. Faman tuqabbila minhu fahiya lahu fatuqabbila min Habil wa lam yutaqabbal minal akhar. Ternyata begitu berkorban, yang diterima punya Habil. Qabil yang memang dasar wataknya kurang bagus, itu tidak diterima. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau kita pelajari ya, pertama, Qabil itu memang sejak awal orangnya punya sifat kurang nerimo. Apa namanya? Kurang nerimo. Kalau orang neriman, apa aja jatah dia ada. Saudara, kalau orang suka nerimo atau punya sifat nerimo ya, qanaah, itu kan kalau selamatan. Itu kadang-kadang orang nerimo dulu di kampung, selamatan itu orang suka pada bawa masing-masing besek ke masjid. Ya kan gitu kan? Dan biasanya ditukar. Dia cuman boleh minta tukar asal jangan punya dia yang dia bikin. Wah, itu dari rumah saya mau yang lain, itu masih boleh. Tapi dia nggak boleh minta tuker. Ya kalau dia sudah dapat dari punya yang lain, tapi dia pengen yang lebih. Rupanya dia pengen yang ngono, kayaknya isinya enakan gitu. Ada orang suka begitu, punya itu aja dah. Berarti orang nggak punya nerima. Kalau orang punya sifat nerima, ya udahlah, di mana aja diterima, gitu kan? Dia menerima. Lah, Qabil ini wataknya begitu, kurang neriman. Ya. Nah, mau nerima bagaimana Pak? Emang saudaranya cakep yang ono jelek? Ya, orang mah kalau udah nerima aja Pak. Zaman dulu begitu. Lah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, memang dia punya sifat dengki. Orang yang tidak qanaah itu biasanya ya memang punya sifat dengki. Itu setelannya dah, kata orang apa namanya? Setelannya pasangannya. Orang kalau udah kurang qanaah biasanya otomatis dia hasud. Orang yang punya sifat qanaah jauh dari punya sifat hasud. Orang terima ya udah. Tetangganya mau bangun rumah, mau beli mobil juga, ya emang bagian saya segini, dia segitu. Orang kan rezekinya lain. Bahkan termasuk saudara kandung dah gitu. Saudara kandung, saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang takdir rezekinya lebih bagus dari yang lain. Lah, pada saat diperintahkan berkorban, kebetulan Habil itu dia memang ngurusin ternak. Begitu disuruh korban, dia pilih kambing yang paling gemuk, yang paling sehat.
Ya, litaqwahu wa ikhlasihi, karena emang dia orangnya takwa dan ikhlas. Sementara Qabil sebenarnya petani. Lepas dia disuruh korban dipilihin sayuran yang jelek-jelek, yang isinya dikit. Ya emang takwanya kurang, ikhlasnya kurang. Bagaimana mau diterima Allah? Dan ini sebenarnya pelajaran buat kita bahwa orang itu beribadah maupun baik ibadah badaniah yang sifatnya badan ya kayak sholat, puasa, maupun ibadah yang namanya maliyah gitu, ibadah yang sifatnya harta, sedekah. Itu kalau memang orangnya melakukannya ikhlas, dia melakukannya ikhlas, ketika sedekah ikhlas, ketika sholat dia ikhlas, ketika baca Quran dia ikhlas, ketika wirid dia ikhlas, insya Allah diterima Allah. Itu sesungguhnya pelajaran daripada kisah siapa? Qabil dan Habil. Orang kalau ikhlas tuh begitu. Kalau emang dari sana udah malas, kayaknya nggak ikhlas amat, susah diterima. Makanya hadirin, kadang-kadang ada orang ibadahnya kelihatannya dikit, kelihatannya. Bahkan kalau baca Quran kelihatannya kurang fasih, kelihatannya. Tapi karena keikhlasannya dia diterima Allah. Ada orang boleh jadi dia baca Qurannya kayaknya bagus. Atau kalau dia sholat, atau dia puasa, atau dia zikir, terlihat secara zahir kayaknya banyak. Tapi boleh jadi qillatil ikhlasi, ikhlasnya kurang, takwanya sama Allah kurang, dia melakukan itu karena yang lain. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang diterima yang satu, yang lain tidak. Nah, saudara-saudara, begitu sudah diterima, maka kan keputusannya berarti Qabil kawin sama saudaranya Habil kan, yang memang sesuai aturannya apa namanya sih? Timbul emosi, hasut, kesel dia, dipukullah yang namanya saudaranya ya. Begitu dia mau mukul, saudaranya ngerti, lu gimana katanya? Bagaimana kamu itu? Aina anta minallah. Kamu ini nggak ingat Allah, nggak takut kamu. Nah, diingatkan tadi itu. Ya. Akhirnya Habil, kalau kau terus pengen membunuh saya nggak akan jawab. Nggak akan jawab apa? Nggak akan apa namanya? Membalas. Ntar kalau saya ngebales berarti sama saya dosa dong. Nah, saudara-saudara, akhirnya dia dibunuh dengan ikhlas. Ya, walaupun sebenarnya andai kata dia melawan secara fikih boleh. Nah, ada juga soalnya kadang-kadang semacam itu. Ya. Tapi dalam konteks ini dia lebih memilih mengalah ketika mau dibunuh. Ya boleh jadi. Kalau diterus-terusin pasti yang mati salah satu kan gitu kan, dia nggak mau, ya sudahlah dia. Nah, bahkan diingatkan, awas kalau kamu kemudian membunuh saya, ini bisa jadi kamu akan masuk neraka. Maka ada satu ungkapan ya, itu kalau kamu ribut sama orang, dalam peribahasa Arab itu terkenal diucapkan oleh, ada namanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ada yang bilang ini ucapan Nabi. Kun ka khairai ibni Adam. Kalau kamu ribut sama saudaramu, sama orang lain, jadilah kau seperti anak Adam yang paling baik dibanding saudaranya. Artinya kalau bisa kamu jadi kayak Habil, ngalahan. Diutang saudara, nggak bayar, udah ikhlas. Gak dituntut enggak, berarti dia punya sifat kayak siapa? Habil. Disakiti dia nggak ngebalas, berarti kayak Habil. Orang yang kayak begitu ikhlasan nggak ngebalas, berarti sama kayak Habil. Ya, susah Pak itu. Dulu ada kiai di Pasuruan, namanya Kiai Hamid Pasuruan, terkenal al-arif billah. Orang bilang wali.
Satu hari pondoknya kemalingan. Lah, ini maling kok yang masuk ya ke pondok. Udah tahu di pondok itu santri banyak. Ketangkep. Ketangkep ya mungkin sudah diberi sama santri, sebagian diberi. Nah, mungkin baru sebentar Mbah Hamid Pasuruan tahu, jangan-jangan ada tamu kok dipukulin begitu kan. Tamu diajak sholat, dibikinin kopi. Orang rumah Mbah Hamid suruh bikin nasi goreng. Bener ini ceritanya, nasi goreng. Diajak sarapan Pak. Pulang disangonin sambil ngomong, Mas besok lagi kalau mau kesini ngomong biar saya siap-siap ini. Ini nasi gorengnya cuma pakai telur aja ini. Kalau sambil ngomong kan saya siapin ayam goreng katanya gitu. Masya Allah. Ada orang kayak begitu. Berarti kalau kata Nabi, kun ka khairi ibni Adam. Ya, susah amat bacanya. Kun ka khairi ibni Adam, jadilah kau seperti anak Adam yang seperti orang terbaik dari salah satu dua anak Adam. Itu kira-kira dah kalau diterjemahkan. Artinya, jadilah kau seperti Habil dibanding saudaranya Habil yang begitu baik sifatnya, nggak ngelawan, tidak ngebales. Habil itu nggak ngebales, intinya gitu, disakitin nggak ngebales. Jadi Habil itu jadi contoh sifat orang terbaik dari mulai zaman Nabi Adam. Sebaliknya Qabil saudaranya itu dari zaman Nabi Adam itu sudah jadi contoh manusia jelek. Jadi udah ada itu. Kalau bicara orang manusia jelek, manusia baik, dari zaman Nabi Adam baru punya anak, udah ada contohnya. Jadi kalau misalnya maaf ya, kita punya anak nanti. Anak kita dari 2, 3, 4, ada yang akhlaknya bagus, ada yang maaf akhlaknya kurang bagus. Kadang-kadang ada kan tidak ada ya. Yang satu ini sama saudaranya, waduh iri terus. Minta terus, egois, nggak peduli. Yang satu delalah ya kok ikhlasan gitu. Nggak apa-apa buat dia aja, nggak apa-apa buat dia. Yang satu padahal orangnya egois. Nah, kalau kita melihat ada kayak begitu, nggak usah heran. Dari zaman Nabi Adam udah ada ini Qabil sama Habil ngalahan gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, berikutnya ayat ini juga menjelaskan bahwa yang namanya sifat hasud ini penyakit tua, Pak. Udah ada di zaman dulu. Riya belum ada, hasud udah ada. Bahkan dari mulai zaman iblis hasud kepada Nabi Adam pada saat Nabi Adam di sorga. Itu kan kenapa iblis marah, disuruh sujud nggak mau. Itu katanya ada dua alasan. Ada yang bilang sombong, ada yang bilang hasud. Sombong ya dia merasa tinggi, hasud karena dia iri. Kenapa kok yang disuruh, maaf kok malaikat dan iblis suruh sujud atau hormat kepada Adam? Dengki dia, kenapa bukan saya? Orang di surganya duluan saya. Iblis itu kan dulu di surga dia semacam ketua RW, Pak RW. Mana Pak RW? Semacam ketua RW, semacam tokoh. Lain Nabi Adam datang belakangan kok suruh sujud, deh hasud. Nah, kedua penyakit hasud muncul lagi ketika ada dua anak Nabi Adam ini. Nah, saudara, Al-Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya saya pernah baca ya, Masya Allah. Sebenarnya ini rahasia tapi jangan ngomong-ngomong, rahasia ini. Setiap manusia, ini kita semua, kata Imam Ghazali, punya potensi hasud. Punya potensi hasud. Tapi besar kecilnya hasud itu tergantung bagaimana dia bisa mengelola kecintaannya pada dunia tinggi atau rendah. Kata Al-Ghazali, semakin tinggi hubbud dunia seseorang, semakin tinggi pula hasudnya. Itu gampangnya gitu dah. Semakin kecil, kalau hilang sama sekali mungkin enggak.
Orang itu Pak, kalau dibilang nggak punya cinta dunia sama sekali, ada nggak ya? Mungkin nggak ya, ada, cuman maksudnya kecil gitu. Biar pensiunan juga kalau dikasih duit makan mau ya. Biar udah tua gitu, masih punya kepengen ini dan itu nggak kira-kira yang tua-tua gitu. Masih ada nggak kira-kira? Masih lah, masih. Cuman kecil dibanding yang muda yang masih banyak kepengen. Maka mestinya karena hubud dunianya orang-orang sepuh itu berkurang, otomatis sifat hasudnya berkurang. Makanya orang-orang sepuh itu nggak iri Pak kalau temennya mati duluan. Bener ya? Saya ikhlas kan. Ya. Nggak tahu kalau temennya kawin lagi apakah masih ada iri apa enggak. Tapi kalau temennya mati duluan sih kayaknya jarang yang hasud ya. Saya ikhlas. Nah, ini sifat hasud. Nah, sifat hasudnya Qabil itu disebabkan karena tadi hubud dunianya yang tinggi. Karena dia melihat misalnya kecantikan saudaranya itu kan dunia kan. Dunia itu kan cantik ya. Ad-dunya, kata Al-Ghazali, beliau katakan kamra'atin jamilah. Dia itu seperti wanita yang cantik. Tastamilun nasu bijamaliha. Yang manusia itu semua pasti terpesona ketika melihatnya. Laki-laki maksud saya. Laki-laki itu di mana-mana terpesona melihat perempuan cantik. Kecuali yang matanya nggak bisa ngelihat. Ya. Atau sudah mulai buram. Kalau yang normal pasti terpesona, itulah dunia. Nah, tapi ada orang yang memang matanya tak bisa melihat dunia. Tak bisa melihat wanita cantik. Kenapa? Karena mata batinnya atau basirahnya lebih kuat melihat bukan wanita cantik itu, tapi melihat kecantikan, keindahan yang mencipta. Biasanya yang terlihat bukan wanita cantik itu, tapi lebih dalam dia akan melihat mukawinnya. Mukawin itu kalau diterjemahkan penciptanya. Si pencipta wanita cantik itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang ada orang liatin perempuan cakep. Matanya kelihatan melotot tapi mulutnya bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan makhlukmu dengan segala keindahannya. Ada yang begitu Pak. Tapi kalau ada orang melihat wanita cantik pakai mata zahir, bukan pakai mata batin, itu yang terlihat bukan mukawin penciptanya, tapi yang ada mau kawinnya. Beda mau kawin sama apa tadi? Mau kawin, tolong diingat-ingat itu ya. Kalau melihatnya pakai mata batin, yang ada terlihat apa tadi? Mukawin penciptanya. Tapi kalau melihatnya pakai mata zahir apa tadi? Mau kawinnya. Maka ketika dia melihat wanita cantik pakai mata zahir, beda dengan pakai mata batin. Kalau mata batin dia bilang subhanallah, subhanallah, dia memuji Allah penciptanya. Tapi kalau dia melihat wanita cantik dengan mata zahirnya, mulutnya bukan subhanallah, subhanallah, tapi buset, cakep banget. Nah, dia bilang buset. Nah, ini ceritanya. Masya Allah. Nah, saudara-saudara hadirin, orang kalau sudah hubud dunia, maka biasanya timbul hasud. Biasanya kata Al-Ghazali timbul sombong. Dan orang yang hubud dunia nafsunya kuat. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan dunia yang dia inginkan tadi? Segala cara dia tempuh.
Akhirnya apa? Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 30 ini, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Nafsunya, nah apa ini nafsu? Nafsunya Qabil akan dunia tadi, hubbud dunia, mendorongnya bagaimana dia mendapatkan dunia yang dia inginkan itu. Walaupun dengan cara membunuh, dia bunuh. Nah, itulah kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu kalau sudah hubbud dunia, segala jalan dia tempuh. Gak peduli caranya mau ngebunuh orang, mau korupsi, mau nipu orang, mau ngambil hak orang. Kalau ada orang sampai nyari duit korupsi, nipu orang, bahkan ngebunuh orang, berarti sama kayak cerita Qabil ini yang membunuh saudaranya Habil. Fatawwa'at lahu nafsuhu. Nafsunya akan hubbud dunia mendorongnya untuk melakukan apa saja agar keinginannya tercapai. Itulah kenapa dalam hadis Nabi katakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia pangkal dari segala dosa. Nah, saya satu saat ditanya, di belakangan ada satu channel TV atau YouTube itu namanya Republik Mayang. Ini jamaah-jamaah yang bikin. Tapi dia bikin pengajian dalam bentuk ya podcast itu. Sekarang kan banyak gitu. Jadi dibikin tanya jawab yang ringan gitu kan, yang membuat lagi santai ditonton. Nah, ada pertanyaan, ada enggak sih hubbud dunia yang positif? Nah, ini menarik. Kita kan kesannya yang namanya hubbud dunia itu selalu negatif ya. Nah, dalam channel YouTube Republik Mayang itu saya bilang sebenarnya para sufi mengatakan ada yang namanya hubbud dunia yang positif. Artinya pengecualian ya. Karena standarnya yang namanya hubbud dunia jelek. Karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta pada dunia itu pangkal dari segala dosa. Tapi nanti ada hubbud dunia yang positif. Apa itu? Hubbud dunia, kita cinta pada dunia, tapi dunia yang menghantarkan kecintaan kita kepada Allah. Waduh, itu hubbud dunia yang positif. Saya ulangi nih, ada hubbud dunia yang positif, yakni kita mencintai dunia. Dunia itu bisa berarti wanita, harta, jabatan. Tapi wanita yang kita cintai, harta yang kita cintai itu, jabatan yang kita cintai itu menghantarkan kecintaan kita kepada Allah. Saya ulang. Nah, kok kenapa bisa begitu, Pak? Ada yang begitu. Karena dia ketika mencintai dunia itu ingatnya pada yang menciptakannya, gitu loh. Masya Allah. Saya beri contoh begini. Dulu ada namanya Laila Majnun ya. Cerita apa namanya Laila Majnun. Ini supaya untuk lebih gampang. Majnun itu sebenarnya ungkapan buat orang yang tergila-gila, maka disebut Majnun. Nama aslinya Qais. Orang itu namanya Qais bin Amir. Dia tergila-gila pada seorang wanita yang bernama Laila. Jadi yang tergila-gila sebenarnya namanya Qais. Cuman terkenalnya Majnunu Laila, laki-laki yang tergila-gila pada Laila. Saking tergila-gilanya Majnunu Laila, akhirnya jadi Laila Majnun. Gitu. Nah, tapi cerita Laila Majnun ini ada sesungguhnya dalam kitab-kitab tasawuf. Klasik, Pak. Bahkan Imam Ghazali menukil syair-syairnya. Karenanya kata para ulama, sebenarnya cerita Laila Majnun itu adalah metafora. Majnun itu adalah makhluk yang tergila-gila pada Allah yang indah. Nah, Allah itu digambarkan keindahannya dalam konteks
ini adalah seperti wanita cantik gitu. Paham nggak? Baru bagi para sufi, kalau orang mencintai Allah, maka dia harus mencintai segala sesuatu yang diciptakannya. Dunia itu ciptaan Allah. Sama kayak surga neraka itu ciptaan Allah. Kalau orang mencintai surga karena dia pengen di surga bertemu Allah, tidak salah. Tapi kalau dia hanya cinta surga, sonder tanpa mencintai Allah, salah. Karena surga itu makhluk. Ini ngaji nggak boleh ngantuk nih, nggak boleh ngantuk. Mulai serius ini. Bener nggak nih kira-kira? Orang kalau mencintai surga, tapi tidak mencintai Allah, salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Oh, surga itu makhluk. Tapi kalau kecintaannya pada surga sesungguhnya dalam rangka dia jadikan cara dia untuk bertemu Allah, tidak salah. Ya. Itu kenapa Ibnul Farid mengatakan ya, dalam satu syairnya yang indah, beliau katakan, ya Allah, kalau aku ingin masuk ke dalam surga sesungguhnya yang aku inginkan dari surga itu bukanlah surganya dan kenikmatan yang di dalamnya, tapi aku ingin masuk ke dalam surga ya Allah, hakikatnya aku ingin bertemu denganmu karena engkau hanya bisa ditemui di surga. Masya Allah. Begitulah juga kalau kita cinta terhadap dunia yang ada di dunia ini, kita akhirnya melihat makhluk ini kan dunia juga Pak. Saya cinta sama Pak Haji, bapak-bapak ini kan dunia semua. Tapi bagian daripada saya mencintai Allah yang menciptakan Bapak Ibu semua. Itulah maknanya. Makanya dulu Qais Majnun satu ketika dia melihat anjingnya Laila. Anjingnya Laila itu adalah sebutlah sesuatu yang berhubungan dengan Laila. Dia ngelihat anjingnya Laila, saking cintanya tergila-gila. Laila. Dia ngelihat anjing, ingatnya Laila. Begitulah orang kalau sudah cinta pada Allah, melihat apapun yang dia lihat, ingatnya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Melihat indahnya gunung, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu begitu. Sampai kemudian Majnun ngejar-ngejar anjing, anjingnya ternyata melewati sekelompok orang yang lagi sholat. Orang lagi sholat, lari sini, dikejar sama Majnun, sama Qais. Laila, lari lagi. Dan yang sholat kesel, begitu salam domelin, mak, sini lu, gila lu ya katanya. Udah tahu kita lagi pada sholat, lu ngejar-ngejar anjing lagi. Udah tahu saya lagi sholat, kamu ngejar-ngejar anjing. Dengan polosnya, saudara-saudara, Qais, si Majnun jawab, minta maaf Pak, saya tidak melihat bapak-bapak, tidak menyadari bapak-bapak lagi sholat. Saking saya senang melihat anjingnya Laila, saya ingat Laila, fokus saya sama Laila, yakni pada anjingnya. Bapak saya nggak lihat. Yang saya bingung malah bapak lagi sholat, kenapa ngeliatin saya? Saya aja yang ngejar anjing nggak ngelihat bapak begitu. Dibalik, Masya Allah. Ini sisi tasawufnya. Jadi setiap kisah daripada Al-Quran intinya hadirin selalu memiliki hikmah ya dan pelajaran yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Tinggal 2 ayat. Pesan tentang tasawufnya udah ya ditangkap. Singkat cerita ketika Qabil membunuh Habil bingung dia. Ditaro aja dia bingung. Dalam riwayat lain digeret ke sono, digeret ke sini. Dia bingung nih gimana ya caranya saudara saya ini.
فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Pada saat dia bingung, saudaranya nih, jenazahnya diapain, digeret sono, digeret sini, belum ngerti cara ngubur, belum ada waktu itu Pak, yang belum ada orang mati. Ya. Allah, faba'atsallahu ghuraban, Allah kirim ada burung gagak. Ada dua, burung gagaknya itu berantem. Si Qabil ngeliatin, satu mati. Pas yang satu mati, dia gali-gali tanah, seret, dimasukin tuh, ditutupin. Wah, kata Qabil, goblok amat gua ya. Qala ya wailata, duhai celakanya aku. A'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurabi. Kenapa saya begitu lemah sampai nggak ngerti cara ngurus jenazah saudara saya, kayak gagak ini ngurus jenazah saudaranya. Bahasa kampungnya, goblok amat saya, gitu kira-kira gitu. Bahasa gampangnya. Bawariya sawata akhi, mestinya dari kemarin ini saya gali, saya masukin. Fa asbaha minan nadimin, maka kemudian jadilah yang namanya Qabil minan nadimin, termasuk orang yang menyesal. Saudara, pada ayat terakhir Allah katakan min ajli dzalik, dari cerita di atas, katabna ala bani Israila, maka kami tetapkan kepada bani Israil, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, maka kami tetapkan hukum barang siapa orang membunuh jiwa seseorang bighairi nafsin, tanpa ada alasan yang kuat, au fasadin fil ardi, atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Ada yang mengatakan fasadin ini, kerusakan itu ya termasuk korupsi, karena korupsi itu kan dari bahasa Inggris corrupts ya gitu ya, artinya kerusakan. Orang yang membunuh orang yang korupsi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia hukumnya sama kayak membunuh manusia yang lain semuanya. Nah, waman ahyaha, dan barang siapa orang yang menyebabkan kehidupan atau memelihara kehidupan manusia, maka annama ahyan nasa jami'a, maka dia seakan-akan seperti telah memelihara kehidupan manusia seutuhnya atau yang lainnya semua. Ya, kita ngasih kehidupan satu orang itu artinya sama membuat kehidupan buat banyak orang. Membunuh satu sama kayak membunuh banyak. Nah, makanya nggak boleh orang seenaknya. Makanya ayat ini jadi dalil bahwa manusia itu tak memiliki dirinya sendiri. Nggak boleh dia, saya kan hak saya Pak. Badan saya mau ditato terserah saya. Emang kau pikir badanmu milikmu? Bukan. Badanmu milik Allah. Badan saya, tubuh saya mau buat operasi mancunging kan gitu kan, mau dia apa namanya tato, terserah saya, badan saya. Nah, ini ungkapan semacam ini menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang agama. Dalam konsepsi Islam, kita itu tidak memiliki bahkan tubuh kita sendiri. Bahwa kalau kita mencintai tubuh kita apa adanya, itu iya atas anugerah Allah. Tapi bukan berarti tubuh saya terserah saya. Enggak. Nah, kalau tubuhnya saja bukan milik dia nggak boleh bunuh diri, dia nggak boleh katakanlah tadi nindik, nggak boleh operasi plastik, nggak boleh pasang tato, apalagi dia bunuh orang, kan gitu logikanya kan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kok ayat ini bicara tentang Bani Israel? Ya karena memang hadirin, Bani Israel itu ya dulu
sudah mulai ada cerita bunuh membunuh. Walaupun ini awalnya buat Bani Israel, tapi hukum ini sesungguhnya berlaku umum kepada seluruh umat Islam termasuk zaman sekarang. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati, dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus utusan kami bil bayyinati, dengan membawa mukjizat, tsumma inna katsir, atau membawa ayat kitab suci bisa juga, tsumma inna katsiran minhum, tapi sayangnya kebanyakan manusia ba'da dzalika, sesudah hal itu, fil ardi la musrifun. Udah dikasih kitab suci, udah tahu, tetap saja la musrifun, kebanyakan manusia itu tetaplah mereka melewati batas. Hadirin, ini berlima ayat ya, 5 ayat tentang kisah Qabil Habil yang luar biasa ya. Banyak sekali hikmah-hikmah pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil, baik dari sisi fikih, tasawuf, dan lain-lain. Nah, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, kalau ada pertanyaan, mangga. Masya Allah. Ada? Ada yang bilang nama perempuannya siapa Pak? Yang cantik namanya Iklimah. Ya, yang kurang cantik alias jelek namanya La Yuda. Ada yang baca La Buddha. Ya tapi itu nggak penting. Karena Quran itu bukan buku cerita. Sehingga nama-nama orang nggak perlu diceritakan. Kan nggak disebut namanya Qabil Habil. Cerita itu kan ada dari kitab-kitab suci, hadis-hadis gitu kan. Nah, kalau Quran isinya nama orang lo penuh gitu. Ya, semuanya pakai cerita-cerita. Disebut saja 2 anak Adam. Nabi Nuh juga gitu kan, ketika Kan'an naik ke atas apa namanya? Nah, diajak nggak mau, nggak disebut namanya Kan'an, enggak. Ceritakanlah ketika Nuh berkata pada anaknya. Sebut anaknya, cukup gitu aja. Ketika istrinya Fir'aun namanya siapa namanya? Asia, nggak disebut Asia, cuma disebut Imro'ati Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi kalau orang sudah mengamati keindahan Quran, itu akan salut. Quran itu luar biasa. Quran itu luar biasa, nggak sebut. Perempuan disebut cuma 1 namanya di Quran, Maryam. Saking pentingnya, kenapa disebut? Karena banyak orang menganggap Maryam istri Tuhan, emaknya Tuhan gitu loh. Lalu kemudian dijelaskan, bukan, Maryam anak perempuannya Imran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ini cerita tentang Maryam. Maryam anak perempuannya Imran, jelas gitu. Dalam ayat lain ibunya Nabi Isa, jelas. Baik, sampai di sini semoga manfaat. Tidak terasa hampir 1 jam kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.